alarm EWS sore sampai malam ini terus berbunyi. Penduduk yang berada di kawasan rawan dievakuasi untuk sementara. Pagi netizen, ketemu lagi dengan saya, mantan calon presenter TV yang gak pernah lolos casting. Belusukan inovasi kulit cinta kali ini tentang inovasi teknologi penyelamat longsor. Ini selengkapnya. Oke, mohon maaf, bisa dijelaskan tadi malam warga Mbrau dievakuasi karena apa? Terjadi bunyi alarm beberapa kali. Bisa dijelaskan kronologinya, Mas? Jadi mulai kemarin siang alarm sudah berbunyi 2 kali, petugas kami terus melakukan pengecekan, pemantauan. Kemudian di sore hari mulai pukul 18 sampai pukul 20 itu terjadi bunyi alarm lagi sampai 15 kali. Tugas kami terus pantau dan pagi mereka kita himbau untuk evakuasi sementara waktu malam itu sambil kita pastikan situasi aman. Setelah itu kita lakukan pengecekan, kita nyatakan aman, warga kita perbolehkan kembali ke rumahnya masing-masing. Namun dalam jangka pendek ini karena potensi ancaman di sini cukup tinggi, kita himbau kepada warga untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman. Oleh karena itu kami dari pemerintah Kota Batu, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan semua elemen masyarakat masih mengupayakan untuk menyiapkan shelter untuk hunian sementara bagi mereka. Harapan kami akan mereka gunakan ketika terjadi hujan atau alarm berbunyi, mereka kita minta segera evakuasi ke tempat yang kita siapkan. Mas, bisa dijelaskan, Mas, apa artinya alarm setiap satu bunyi sekali dan sampai 15 kali itu artinya seperti apa, Mas? Mungkin bisa jelaskannya. Jadi alat deteksi longsor yang kami pasang ini cara kerjanya adalah ketika terjadi pergerakan tanah baik rekan atau tanah ambles minimal 2 mm alat ini alarmnya akan berbunyi setiap ada pergerakan tanah minimal 2 mm. Jadi dengan artian ketika terus-terusan terjadi alarm bolak-balik berbunyi ini berarti pergerakan tanah akan semakin lebar. Nah, ini yang menjadi rekomendasinya akhirnya bahwa warga harus kita evakuasi untuk memastikan keselamatan mereka. Kita mengantisipasi jangan sampai terjadi pergerakan tanah longsor yang kemudian warganya masih belum dievakuasi dari rumahnya. Mas, ini sejauh ini kan selama musim hujan ini kan sudah sekitar 40-an kali, Mas, ya? Iya betul, jadi selama musim hujan tahun ini mulai Desember sampai saat ini kurang lebih sudah hampir 40 kali terjadi alarm berbunyi. Dengan demikian artinya kalau secara analisa berarti kemungkinan sudah ada pergerakan tanah selebar 800 mm atau sekitar 8 cm. Nah, ini yang perlu kami kaji, kami perlu nanti mengkoordinasikan dengan ahli geologi untuk memastikan apakah ini kawasan ini masih layak untuk hunian atau memang sudah direkomendasikan untuk direlokasi. Tim kami sudah ke atas untuk melakukan kaji cepat di awal. Akhirnya diputuskan untuk perlu memindahkan warga, menyiapkan tempat relokasi sementara di bawah, di tempat yang lebih aman. Sehingga musim hujan ini reda, ataupun di puncak Januari Februari ini sudah tidak terjadi lagi untuk keamanan dan keselamatan warga yang ada di atas. Pak, seberapa jauh Pak potensi longsornya, Pak? Kalau potensi longsor kami ini kategori merah sebenarnya. Itu dari Ibu Wali Kota beberapa minggu yang lalu sudah ke lokasi juga. Arahan dari Ibu Wali Kota juga sudah jelas. Untuk penanganan sementara kita menyiapkan tempat relokasi sementara sama penanaman vetiver. Untuk jangka panjang kita mengupayakan untuk relokasi permanen 11 warga tersebut. Ini juga sudah sesuai dengan arahan dari instruksi Ibu Wali Kota. Pak, kalau pergerakan tanah ini lebih disebabkan karena posisi, kemudian kondisi tanah atau karena curah hujan? Kita dalam melakukan pemetaan potensi longsor ada 6 parameter di situ. Yang pertama kita lihat dari nilai historis kejadiannya, jenis tanahnya, termasuk curah hujannya, terus kemiringannya juga
ada di merupakan data dasar kita dalam menentukan peta daerah rawan longsor. Jadi untuk di daerah ini memang cukup potensinya cukup tinggi. Terima kasih banyak. Sekitar pukul 20.45 malam ini terjadi longsoran baru di Dusun Brau menutup akses jalan.